Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ulfa Nur Izzati Dinillah bisa kembali menjumpai Anda dalam program The Talk Show. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang bersama dua orang narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, untuk narasumber yang pertama nih, ada saudari Suci Oktaviani. Assalamualaikum Suci Oktaviani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Suci. Nah, untuk narasumber yang kedua nih, ada saudari Siti Nuronia. Assalamualaikum Siti Nuronia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai perspektif Islam tentang mandul. Nah, biasanya nih, perspektif masyarakat tentang mandul itu biasanya orang atau pasangan yang sudah menikah tetapi tidak dapat memiliki keturunan. Nah, menurut saudari Suci nih, apa sih kira-kira perspektif Islam mengenai mandul? Baik, Ulfa. Ada sebuah ungkapan nih. Banyak anak tetapi mandul. Apa sih maksudnya? Jadi, maksudnya ialah orang tua yang mempunyai banyak anak, banyak cucunya, tetapi tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa bagi mereka. Ya, betul sekali. Ungkapan tadi juga terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, Ma ta'udzu raqaba fikum. Qala alladzi la yuladulah. Qala laisa zakabir raqabi walakinna hurujulul ladzi lam yuqadim min waladihi syai'an. Yang artinya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahukah engkau siapa yang mandul itu? Para sahabat menjawab, orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak. Namun Rasulullah bersabda, orang yang mandul ialah orang yang mempunyai banyak anak, tetapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal. Hadis ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi pengertian mandul yang biasa dipahami oleh masyarakat bahwa mandul itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keturunan itu kurang tepat. Seseorang yang mandul pada saat ini ialah orang tua yang hanya mempunyai anak-anak biologis, tetapi tidak memiliki anak-anak yang pemikirannya itu ideologis. Jadi mandul dalam Islam yaitu para orang tua yang gagal mencetak anaknya untuk menjadi anak yang solih dan mau berjuang di jalan Allah. Merekalah orang tua yang mandul berdasarkan hadis Nabi yang tadi. Disinilah kita mengetahui bahwa betapa banyak orang tua yang mandul di zaman sekarang, karena kita tidak mampu mempengaruhi anak dengan baik, sebab anak pada saat zaman sekarang itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan zaman, gadget, atau lingkungan sekitarnya yang menyebabkan anak tersebut tidak bertumbuh kembang menjadi anak yang bermanfaat bagi agama Allah, tetapi mereka bertumbuh kembang menjadi anak atau hamba dunia yang tidak mengerti Islam, seperti itu kurang lebihnya. Nah, pemirsa, itulah perspektif Islam tentang mandul. Nah, saudari Nuro, apakah mandul itu termasuk ujian atau kodrat nih? Ya, banyak pasangan yang sudah memiliki anak dan mereka sangat bahagia akan kedatangan buah hatinya. Namun tidak menutup kemungkinan juga banyak pasangan yang belum memiliki keturunan, misalnya sudah bertahun-tahun belum dikasih momongan gitu. Pastinya bukan mereka tidak ingin memiliki keturunan, namun ada yang menghambatnya, misalnya gangguan dari kesuburan suami maupun istri.
Nah, bagi mereka yang sabar dalam menantinya, mereka anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, seperti itu. Nah, benar sekali nih pemirsa. Jadi, jika kita selalu berpositif thinking kepada Allah, maka kita akan menganggap bahwa mandul itu sebagai sebuah ujian. Nah, jadi bukan hal yang tidak mungkin nih jika Allah akan mengabulkan keinginan kita untuk mendapatkan keturunan dengan cara berdoa dan berikhtiar. Nah, saya sedikit kepo nih, apakah yang mandul itu laki-laki atau perempuan? Dan apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa mandul? Nah, kemandulan sendiri bisa terjadi pada pria maupun wanita. Penyebab kemandulan pada pria, yang pertama, infeksi menular seksual. Yang kedua, saluran sperma tersumbat. Kondisi ini bisa menyebabkan sel sperma tidak bisa masuk ke cairan mani. Penyebabnya bisa karena bawaan dari lahir atau trauma fisik. Yang ketiga, gangguan ejakulasi. Gangguan ejakulasi ini di mana seorang pria membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai orgasme. Bahkan tak jarang kondisi ini membuat pengidapnya sama sekali tidak mengalami ejakulasi saat berhubungan seksual. Yang keempat, kelainan enzim pada sperma. Kondisi ini bisa menyebabkan sperma sulit berenang dan menembus sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kelima, impotensi. Impotensi adalah penyakit disfungsi seksual yang dialami oleh pria. Penyakit ini menyebabkan seseorang tidak mampu berereksi maupun mempertahankan ereksi kemaluannya, sehingga menghambat aktivitas seksual saat berhubungan intim. Yang keenam, varikokel. Nah, varikokel ini yaitu pembengkakan pada pembuluh vena di dalam kantong zakar atau skrotum. Kondisi ini bisa ditandai dengan penyusutan testis serta penurunan kualitas dan kuantitas sperma, membuat pengidapnya rentan mengalami kemandulan. Nah, adapun penyebab kemandulan pada wanita, yang pertama ada gangguan lendir serviks. Gangguan lendir serviks ini yaitu ketidaknormalan pada lendir serviks bisa mempersulit pertemuan antara sperma dan sel telur sehingga menghambat terjadinya pembuahan. Yang kedua, gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini menyebabkan wanita tidak dapat melepaskan sel telur atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melepaskan sel telur. Nah, yang ketiga, endometriosis. Endometriosis ini yaitu suatu kondisi di mana jaringan dari lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Pertumbuhan jaringan tambahan atau operasi pengangkatannya bisa menyebabkan munculnya jaringan parut. Dampaknya, jaringan parut bisa menghalangi tabung saluran indung telur dan menghambat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Yang keempat, kelainan anatomi. Kelainan anatomi ini seperti kelainan pada tuba falopi, gangguan pada cairan leher rahim atau serviks, miom, dan lain-lain. Nah, miom adalah pertumbuhan sel tumor di dalam atau di luar di sekitar uterus yang tidak bersifat kanker atau ganas. Kondisi ini bisa menyebabkan keguguran, masalah kehamilan, hingga kemandulan.
Wah pemirsa, ternyata banyak juga nih penyebab dari kemandulan itu sendiri. Nah, meskipun kemandulan itu terjadi akibat kelainan atau kondisi tertentu, kita juga sebagai orang yang belum menikah atau yang sedang menanti kelahiran, kita juga harus menjaga pola makan kita. Apa sih yang harus kita makan dan apa yang harus kita hindari? Karena itu juga merupakan ikhtiar kita kepada Allah untuk mendapatkan keturunan di masa depan. Nah, selain dengan menjaga pola makan nih, apakah kemandulan itu bisa diobati ataukah ada obatnya? Oke, apakah mandul itu bisa sembuh atau tidak? Sebenarnya bisa saja, tergantung pemicunya. Jika mandul itu diakibatkan oleh infeksi, maka peluang kehamilan itu bisa terjadi apabila si infeksi itu sudah mati gitu. Nah, pasti dong timbul pertanyaan, adakah obat untuk mengatasi kemandulan? Nah, sayangnya di dalam ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan belum ditemukan obat yang benar-benar bisa menyembuhkan mandul gitu. Namun, kabar baiknya ada obat untuk meningkatkan kesuburan gitu. Jadi, peluang kehamilan itu semakin besar. Wah, menarik nih. Tapi Siti Nuroniah, apakah ada perbedaan dari kesuburan dan kemandulan itu? Ya, tentunya kemandulan dan kesuburan ini sangat berbeda ya teman-teman. Seperti yang telah dijelaskan oleh Suci tadi bahwa kemandulan ini diakibatkan ketika laki-laki menghasilkan sperma yang tidak berkualitas atau bagi wanita indung telurnya yang tidak bisa menghasilkan telur untuk dibuahi. Nah, sementara kondisi kesuburan itu terjadi ketika gangguan pada kualitas sperma atau gangguan saat telur berjalan ke rahim gitu. Jadi mereka yang kurang subur atau tidak subur ini masih ada peluang untuk hamil dan memiliki keturunan seperti itu. Namun dalam Islam sendiri nih, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa memiliki keturunan? Nah, tentunya dengan ikhtiar duniawi. Contohnya seperti apa? Seperti kita mengkonsultasikan kepada dokter, mengikuti saran-saran dari dokter, dan dengan perbanyak istighfar pula, perbanyak doa, insya Allah akan kehendaki. Apa doa-doa tersebut? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minal sholihin. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang salih. Masya Allah pemirsa, ternyata di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali doa-doa supaya kita bisa mendapatkan keturunan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke dukun meminta pertolongan untuk mendapatkan keturunan, karena dukun tidak akan pernah mungkin bisa mengabulkan keinginan kita untuk mendapatkan keturunan. Baik pemirsa, sepertinya kita telah sampai di penghujung waktu. Terima kasih kepada kedua narasumber yang cantik-cantik dan luar biasa. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan The Talk Show pada episode kali ini. Saya harap pemirsa dapat mendapatkan manfaat yang luar biasa setelah menyaksikan episode kali ini. Saya Ulfa Nurizati Dinillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.